kecelakaan tanggal 16 September. 16 September itu kecelakaannya dekat rumah. Cuman karena waktu itu pernah ditinggal 1 jam di jalanan karena teman-temannya panik, dia takut, dia lari semua. Dia tuh kecelakaan motor, nggak pakai helm, terus nabrak batu kali yang besar waktu ngebangun halte busway dekat rumah saya. Teman-temannya tuh panik, dia tinggalin 1 jam di jalanan. Dibawa ke pertama ke klinik gitu dekat rumah saya, tapi dia nggak bisa nolong karena ngelihat keadaannya pendarahan keluar dari telinga banyak sekali, terus tangannya patah, terus daging daerah ini hilang. Jadi orang sih hanya nengok aja, dia bilang udah bawa aja ke, dia bilang gitu. Dia nggak pinjemin ambulan atau apa karena dia pikir mungkin takut nanti nggak bisa ganti biaya kan. Jadi udah dibawalah dengan anak-anak itu ke pos. Saya lihat anak saya itu masih bergerak. Saya pikir alhamdulillah anak saya masih ada umurnya gitu. Tapi pas saya tanya, Sakir gimana kamu? Saya tanya gitu, ternyata dia udah keadaannya nggak sadar. Jadi kuping itu udah berdarah banget yang sudah disumpel sama perban tebel masih keluar gitu. Nah dari situ saya langsung untuk untuk CT scan. Saya bilang ini masih di CT scan. Jadi ternyata di situ kan anak-anak koas semua. Jadi yang masih cuma bengong mandungin anak saya aja gitu. Udah saya bawa, saya suruh CT scan. Dia bilang, Bu nanti kateter dulu, itu makan waktu lama sekali. Pokoknya ceritanya panjang. Saya udah di situ udah kayak kepala dokter, ngatur ini. Jadi baru di CT scan-nya itu dari jam 1 malam, anak saya nyampe situ jam 2, saya sampai setengah 3, baru di CT scan setengah 9 pagi. Jadi anak saya tuh keadaannya udah bener-bener kejang-kejang yang matanya sih udah begini, itu udah begini gitu kalau dibuka matanya. Saya perhatiin kepala tidak ada luka sama sekali, tapi ada lebih rata. Saya curiga gitu, ini kok kepalanya rata. Saya perhatiin satu persatu tubuhnya dia. Terus akhirnya dokternya datang, saya nggak mau sebutin namanya. Itu dokter dekat sekali dengan saya, tapi dia sudah bicara yang menenangkan saya. Mungkin maksudnya bagus, tapi saya nggak bisa terima gitu. Cuma saya udah maafin dia. Saya bilang, kata anak kamu tuh nggak kenapa-napa, dia hanya terbentur. Kalau semua orang yang terbentur pasti ada perdarahan. Nanti kira-kira 3 hari lagi nanti anak kamu sudah diserap sendiri, diabsorb sendiri cairan atau darahnya sama badannya dia. Nanti 3 bulan juga dia bisa jalan. Kalau tenang aja, dia bilang. Saya saranin untuk pindah, dia tidak mau karena dia bilang di sini tuh bagus banget, cekatan banget. Saya bilang di sini lelet banget. Saya bilang enggak, yang cekatan kamu lihat itu yang tercepat di Indonesia, dia bilang gitu. Ya udah, saya pikir dia kan seorang yang sudah profesor, saya pikir jadi saya percaya aja, dan saya nggak pernah ngadepin kayak gini, jadi saya nurut aja dia masukin anak saya ke ICU. Tapi alhamdulillahnya saya merasa saya harus tungguin dia, harus jagain dia per detik, saya nggak mau tinggalin. Saya bilang gitu sama dokternya untuk supaya jangan dokter ICU ngusir-ngusir saya. Dan di situ alhamdulillah saya ditunjukin tindakan-tindakan yang aneh, pokoknya aneh banget. Sudah melakukan masang alat, dia mau masang alat lagi. Saya bilang bukannya kaki kiri sudah. Oh sudah ya, oh untung belum ditusuk. Dia pokoknya aneh banget. Benar-benar yang udah luar biasa gitu. Saya bukan mau menjelekkan, tapi ini hanya kenyataan yang saya lihat. Jadi sehingga saya terpacu untuk membawa anak saya keluar dari rumah sakit ini. Beberapa hari anak saya di situ, ternyata itulah kesalahan yang fatal. 3 hari, jadi Sabtu, Minggu, Senin baru saya bawa ke Singapura. Itu adalah kesalahan yang fatal luar biasa. Jadi otak anak saya itu udah hancur seperti bubur. Jadi begitu dibuka tuh otaknya terbawa dengan darah waktu dibersihinnya tuh. Kira-kira kurang lebih sampai ya mungkin 25 atau 30 atau 20%, saya nggak tahu. Pokoknya otak anak saya hilang. Jadi kalau di MRI itu bentuknya growth gitu. Dan ini garis besarnya ya,
saya ceritain, dokter di sana bilang anak saya, waktu saya tanya-tanya, dok, kan di sini pernah katanya ada yang kena bom kedutaan Australia, itu katanya 6 bulan sehat ya dok, berarti anak saya gimana dok? Saya cuma pengen tahu aja sih, saya orang bodoh yang pengen tahu keadaan anak saya itu gimana. Saya bilang, kamu jangan bandingin sama dia nggak ada apa-apanya sama anak kamu. Kalau kamu mau bandingin, dia bilang sama anak yang di Aceh, dia bilang, yang ketembak masuk peluru ke otak, itu baru kamu bisa bandingin. Itu anak, dia bilang 2,5 tahun atau 2 tahun keadaannya terus bagus, tapi saya nggak bisa ngomong di sini. Dia bilang, ngomong sekarang ini keadaan anak kamu akan begitu, saya nggak mau kamu kecewa, dia bilang. Oke, terus saya tanya lagi, saya terus saya pengen tahu kerusakannya apa sih, kok dia selalu ngomong otak anak ibu sakit. Ibu jangan tanya kapan dia bisa sekolah, jangan tanya kapan dia begini. Jadi saya selalu ngorek gitu, kenapa? Jadi ternyata saya bisa korek dari dokter anestesinya, dia memang agak lebih terbuka. Dia bilang, dok, kenapa kok anak saya bilangnya katanya nggak ada apa-apanya dengan maksudnya lebih jerawat daripada yang kedutaan Australia, itu kan katanya tulangnya udah terbuka, udah bernanah, kok masa anak saya, padahal kondisinya kan waktu datang bagus. Dia bilang, anak kamu itu otaknya hancur, jadi waktu dibuka itu otaknya, kamu bayangin pendarahan itu harus ditangani kalau bisa sebelum 6 jam. Ini sudah berapa puluh jam, jadi otak itu sudah hancur. Jadi itu dia keadaannya anak kamu. Dan yang hilangnya itu otak itu adalah otak yang sebelah kiri. Itu otak yang penting banget, otak motorik, memori, matematik, semua bicara itu semua di situ, dia bilang. Jadi ya kamu sabar aja, dia bilang gitu. Saya korek lagi dari dokter Prempilenya, dia bilang kurang lebih saya nggak mau, dia tuh paling pelit untuk ngasih ini karena memang dia orangnya tidak mau kenapa kak dokter bilang begini gitu, nggak mau, dia nggak mau menjanjikan. Jadi dia bilang, kamu tunggu 7 tahun deh, kamu lihat 7 tahun bisa juga lebih, itu kemungkinan, tapi untuk kurang kayaknya tipis, dia bilang. Jadi kamu sabar aja, dia bilang gitu. Jadi waktu bulan Februari teman saya Rita telepon ke saya, itu kurang lebih awal Februari ya, dia telepon. Saya ditawarin itu, saya pikir saya ini udah keluar uang, kalau misalnya saya nggak tega untuk nambah-nambah lagi untuk sesuatu yang saya pikir kayaknya nggak perlu gitu. Ya, saya nggak langsung bisa terima, jadi kurang lebih ada seminggu lebih saya baru bisa terima setelah teman-teman saya semuanya maksain gitu. Saya bilang, ya oke lah, anterin deh. Jadi malam-malam waktu saya ke dokter di Indonesia yang di Pondok Indah ngecek anak saya, Ibu Rita nganterin 1 botol. Ini benar-benar bisa membantu, insya Allah bisa membantu gitu, karena sudah banyak yang bagus dia bilang minum ini. Oke, jadi saya pagi saya kasih, waktu saya masih kasih obat, hari pertama saya kasih 3 sloki, hari kedua saya naikin, seperti nggak sabar gitu, saya punya ada rasa nggak sabar, penasaran bener apa kok bisa cepat begini. Saya hari ke-3 juga tingkatin terus sampai hari ke-4 atau hari ke-5, itu anak saya tiba-tiba yang tadinya ototnya kan pendek ya, karena waktu dioperasi tuh tulangnya dibuka, pulang ke Indonesia kan masih pakai kulit aja, nggak ada tulangnya. Itu jadi lehernya tuh dipakein canggahin sama balon bantal seperti donat. Nah karena itu jadi ototnya pendek, sehingga otot tangan juga tertarik sehingga begini aja, dan matanya pandangannya kosong. Waktu hari ke-5 itu saya kasih, tiba-tiba dia yang bisa nengok, kalau ada orang buka pintu terus dia bisa liatin kemana orang bilang kesini, dia nengok, bisa nengok lah pokoknya. Saya bilang, ini kayaknya dia bisa lihat saya begini, balik ke sini, ikutin saya. Nah mulai dari situ saya benar-benar percaya, dan saya kasih sampai 1 hari itu 600 mili saya kasih terus. Nah itu dia, alhamdulillah perkembangannya itu bagus dan luar biasa. Jadi dari yang terapi targetnya belum ada target untuk anak saya bisa gimana, tiba-tiba yang langsung bertarget, dan
belum mencapai target untuk duduk, dia sudah bisa duduk. Belum mencapai target untuk bisa berjalan, dia sudah bisa berjalan. Jadi benar-benar sampai sekarang juga orang yang di tempat terapinya itu sekarang sudah yang benar-benar ngejalanin juga ini untuk membantu orang-orang stroke di sana. Tidak mengetahui gejalanya dan juga tidak merasakan apapun, tahu-tahu sudah mengalami stroke yang cukup parah. Bahkan bisa sampai kematian loh stroke itu kan. Maafin dulu ya Fer ya. Aduh, jangan pergi dulu dong. Kita lihat dulu liputan yang ini. Stroke tak melulu menyerang mereka yang lanjut usia. Syakir, pria 19 tahun inilah contohnya. Ia pernah mengalami stroke yang cukup berat akibat kecelakaan motor yang dialaminya tahun 2006 lalu. Masa kritis sempat dialaminya, bukan hanya menjadi lumpuh, tapi juga gegar otak parah yang diikuti rusaknya jaringan otak kiri. Sehingga ia tak bisa mengingat kembali masa lalunya. Saya suka itu kayak sakit susah kan ya, saya susah ya. Sakit yang ya Allah harusnya yang aja gitu. Itu saya sekarang sakit tuh kayak benar-benar nggak bisa ingat-ingat apa lagi. Akibat kecelakaan tragis itu, kini Syakir mengalami trauma. Iya kan emang Syakir tuh suka sama itu motor. Jadi kalau dipakai buat ketrek, itu udah yang gak mau gitu. Sebuah harapan besar tumbuh dalam dirinya. Kini ia memulai hidupnya kembali seakan baru terlahir. Kayak ini sakit suka sama dia sakitnya cuma itu doang, namanya bisa. Syakir pengen jadi seorang Syakir, Ya. nggak mau jadi orang yang lain. Aisyah, ibu Syakir yang tegar inilah yang berusaha keras untuk kesembuhan buah hatinya. Stroke yang dulu menggerogoti organ tubuh anak tercintanya itu kini perlahan sirna. Minggu itu kaki sebelah kanan udah lumpuh. Jadi setiap ditusuk sama susternya diem aja. Saya juga curiga nih si anak saya kayaknya lumpuh, kok diem aja gitu. Enggak lah, nggak apa-apa katanya. Ya udah hari Seninnya itu dua-dua udah lumpuh. Tak hanya pengorbanan materi yang diberikan, tapi kesabaran serta keikhlasan menjaga dan mengajarkan anaknya kembali dari awal dilalui wanita ini dengan Menjaga dia tetap nyaman, dia tetap tidak ada rasa sakit. Namanya orang yang kondisinya tidur terus kan. Jadi dia harus nyaman, harus yang apa keinginan dia itu kita harus tahu gitu, harus peka. Misalkan dia ada stiff gitu, berarti kenapa? Apakah pampersnya basah, ataukah punggungnya pegal? Kita harus borehin dia, harus apa? Itu dia, kita harus. Nah itu dia yang saya takut ini terjadi di kubitus. Itu dia yang saya paling takut gitu. Jadi yang lain saya udah tenang, walaupun memang kondisi anak saya seperti patung, tapi organ-organ dia sudah bekerja secara normal. Dukungan orang tua serta keluarga tercintalah yang membuat Syakir bertahan hingga kini. Selain pengobatan medis, penderita stroke akan cepat sembuh dengan dukungan serta kasih sayang orang-orang di sekitarnya. Nyatanya, Syakir kini mulai tumbuh kembali layaknya anak remaja normal. Yugarati, Gatot Trihardianto, Jakarta.
Ya pemirsa, tadi itu profil Syakir yang terserang stroke di usia yang masih muda, dan stroke memang menyerang tidak hanya orang tua saja, tapi orang yang muda bahkan anak-anak.